Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahum wal Fatihah. Indal fajri kuntu usalli lillahi ta'ala, adhkuru syawqan ismallahi hubban ikram. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang muliakan, segenap takmir masjid Nidaul Khair yang kami hormati, segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj, wabil khusus Ketua PHBI Kanda Haji Husin Nafarin yang kami muliakan, rombongan pembacaan Maulid Nabi, kori kita pengelola acara, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, pencinta-pencinta Rasulullah yang kami muliakan. Malam ini kita semua datang berkumpul di tempat ini adalah menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah pencintaku. Siapa yang mencintai aku, maka aku jamin bersamaku dalam surga. Mudah-mudahan kita warga jamaah masjid Nidaul Khair yang hadir malam ini adalah orang-orang yang berkumpul dengan baginda Nabi di surganya Allah. Mereka mencintai Rasulullah, dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah menghidupkan sunnah Nabi, syiar Islam. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang
meninggalkan syiar agama Allah, maka itulah tanda orang itu hatinya bertakwa. Malam ini kita hadir mengagungkan, mentakzimkan syiar-syiar Islam. Ini syiar yang dahsyat, syiar dari Allah berupa perjalanan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada syiar syariatullah, salat 5 waktu. Ini ciri tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang mulia, tidak berapa lama lagi bulan Rajab yang agung ini meninggalkan kita. Bulan Rajab ini bulan yang mulia. Apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulan aku, kata Rasulullah. Bulan Ramadan bulan umatku. Rajab itu hurufnya 3, Ra, Jim, Ba. Itu mengandung rahasia. Ra itu rahmat, Jim itu jurmil abdi, Ba itu birrillahi ta'ala, rahmat Allah dengan kebaikan Allah, birrillahi ta'ala, menyebut jurmil abdi. Ma makna jurmil abdi? Yang namanya manusia ini tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu yang mulia, kecuali baginda Rasul. Kita semua ada khilaf, ada salah, ada berbuat dosa. Kenapa orang disiksa di kubur, dibakar di neraka? Karena dosanya. Supaya jangan dibakar di kubur, disiksa di kubur, dibakar di neraka, bersihkan dosa kita waktu hidup. Nah, di antara fadilah bulan Ramadan, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, ketika di bulan Rajab ini mereka meminta ampun kepada Allah, memuliakan bulan Allah, maka rahmat dan kebaikan Allah, ampunan Allah melimpah kepada orang yang memuliakan bulan Rajab dan memperbanyak istighfar, bertobat minta ampun kepada Allah. Ini bulan pengampunan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan melewati beberapa kuburan. Beliau didampingi oleh sahabat beliau yang bernama Sauban. Ketika beliau lewat kuburan, beliau melihat ada beberapa kuburan yang mendapat sisa dari Allah. Langsung Rasulullah menangis karena tadi melihat bagaimana pedihnya disiksa di kubur. Sauban bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Apa jawab Rasulullah? "Hai Sauban, aku melihat beberapa orang yang berada di dalam kubur ini disiksa oleh Allah." Hei Sauban, demi kebesaran dan keagungan Allah, jika sekiranya orang yang berada di dalam kubur ini sehari saja berpuasa di bulan Rajab, satu malam saja dia memuliakan malam Allah ini dengan kecintaan, mahabbah kepada Allah, dengan amaliyah, dengan hadir ke majlis maulid, ke Isra dan Mi'raj, memuliakan kebesaran Allah, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa kuburnya. Jadi memuliakan bulan Rajab dengan amal ibadah salah satu penyebab dibebaskan kita dari siksa kubur. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Rasulullah kepada hamba-hambaku, jika kalian
kalian semuanya benar-benar mencintai Allah, maka syarat mutlak ikuti Rasulullah, mutaba'ah dengan Nabi, mencontoh dengan Nabi, zahir dan batin. Yuhibbukumullah, maka dengan engkau mencontoh, mentauladani baginda Rasul, zahir dan batin, Allah mencintaimu. Fayaghfir lakum dzunubakum, Allah hapuskan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, perjalanan Isra Mi'raj yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini sesungguhnya bukan sekedar pelajaran cerita saja, tapi kita ingin mengambil iktibar, ingin mengambil pelajaran, ingin mencontoh, mentauladani daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Akan dibacakan oleh Qori tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ya Allah akan hambanya. Jadi ingat, Isra Mi'raj itu bukan kekuatan Nabi, tapi Allah yang melakonkannya. Allah yang memperjalankan hambanya Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini namanya perjalanan Isra. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Arasy. Nabi tersungkur di hadrat Allah, menerima wahyu yang luar biasa dari Allah berupa salat 5 waktu. Kemudian Nabi turun ke bumi. Sampai di sini Bapak Ibu, selesailah cerita Isra Mi'raj. Habis sudah, penonton berikan. Belum yakin Bapak Ibu semuanya hafal. Tapi subhanallah, walaupun ceritanya ini dan kita ulang setiap guru-guru dimanapun menyampaikan pasti ini ceritanya. Kalau ada ini berarti Allah ulang kok. Nah, ada orang apa guru itu sudah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu terus memang itu. Namun yang lain berarti ada tuh dari Masjid Al-Nidaul Haid ke Al-Munawwar mana ada. Nah, apa yang kita ingin ambil hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata dalam pelajaran hikmah Isra Mi'raj banyak rahasia. Semakin kita gali, semakin melaut tak bertepi. Andaikan lautan jadi tintanya, ranting-ranting kayu jadi penanya untuk menulis beberapa rahasia Isra Mi'raj, habis semuanya. Rahasia hikmah Isra Mi'raj tidak ada habis-habisnya. Mari kita mulai. Perjalanan Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram. Kenapa dari Masjidil Haram? Ternyata Masjidil Haram mengandung barakah yang luar biasa. Setiap orang yang datang ke Masjidil Haram itu mengandung barakah. Bahkan kelebihan Masjidil Haram, Bapak Ibu yang mulia, siapa yang sholat di Masjidil Haram, satu waktu di Masjidil Haram, sholat sama dengan 100.000 dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Kenapa? Tentu ada rahasianya. Baik, karena di Masjidil Haram itu ada Baitullah. Nah, makna minat Masjidil Haram, sudahkah kita dapatkan Baitullah? Sudahkah kita dapatkan Masjidil Haram dalam rahasia diri kita? Baitullah itu ada 2. Ulangi Bapak Ibu, Baitullah itu ada 2. Ada Baitullah Zahir, itu letaknya di Mekah. Ada Baitullah Batin, letaknya di dalam diri kita.
Mana Baitullah batin yang letaknya di dalam diri kita? Qalbul mu'minin Baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman itu Baitullah. Makanya Bapak Ibu, ketika orang tawaf di Baitullah, kok kenapa bahu kiri? Kenapa enggak bahu kanan? Secara logika, kalau orang berputar bahu kiri, ini anggap Baitullah. Ini Baitullah. Amsal. Kalau kita mutar sebelah kiri, semakin dekat, semakin merapat. Tapi kalau kita sebelah kanan berputar, menjauh. Orang lari maraton itu biasanya sebelah kiri. Coba kalau berputar, lari maraton sebelah kanan, paling beberapa saat berputar pingsan. Kita menari itu seuyuh kalau sebelah kanan itu pas seuyuh belah tiga menara. Ini rahasianya. Kalau kita membuka sesuatu, maaf ini. Apanya ini? Maaf, pembawa acara Anda Ustaz Tafarid, ceramahnya mungkin lain sedikit, kalau apa-apa lain kan berarti sangat langsung panjang. Kita tunggu guntingan aja. Tunggal guntingan Baitullah kita bahas. Tidak ada tunggu. Kok kayak sebutik sombong lain kurang. Coba lihat, ini tutup botol. Kalau kita membukanya sebelah kanan, bisa nggak? Hancur nggak bisa Pak? Ke sebelah kanan. Kalau kita membukanya sebelah kiri, itu secara logika terbuka. Ternyata alam semesta ini berputar tawaf sebelah kiri. Sumber tawaf seluruhnya adalah Baitullah. Itu salah satunya. Ternyata kenapa bahu kiri? Ternyata di bahu kiri ini dalam istilah yang namanya qalbun, menurut bahasa Arab ya jantung. Qalbun menurut bahasa Arab jantung. Hal sumber dalam istilah tasawuf, dalam tarikat latifatul qalbi, hati sanubari letaknya di bawah susu kiri, 2 jari dekat jantung. Kenapa kita bahu kiri? Artinya Baitullah zahir dikontakkan dengan Baitullah batin, berputar. Makanya kalau orang enggak salam jadi imam, Allah ma'antas salam pasti berbalik ke sebelah. Ini kirinya pasti ke Baitullah. Apa maknanya? Hati orang beriman itu Baitullah. Orang beriman, yang hati orang beriman yang mana? Siapa sih orang beriman itu? Dalam surat Al-Quran menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman yang disebut nama Allah bergetar jiwanya, bergetar jantungnya. Tadi bergetar itu bukan mengapa, bukan. Detak jantungnya orang beriman itu tidak ada kalimat selain kalimat Allahu Allah, Allahu Allah. Detak jantung. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ujar Rasulullah, "Lau zina imanu Abi Bakrin ma'a imani sakalain
larajaha imanu Abi Bakri. Jika sekiranya ya Rasulullah ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan imannya penduduk jin dan manusia sealaman, kecuali para nabi dan rasul, maka lebih berat timbangan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sholatnya sama kata Rasulullah, doanya sama, tahajudnya sama, ibadahnya sama. Apa yang membedakan? Ternyata ujar Rasulullah, yang membedakannya dari diri Abu Bakar adalah diri Abu Bakar itu menyimpan rahasiaku, limpahan rohaniku, limpahan batinku, limpahan sirku, kulimpahkan kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu mengandung sirnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana Bapak Ibu sirnya Rasulullah yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di Jabal Sur, ketika diperintahkan oleh Allah bersembunyi atas kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ini sudah hijrah, sudah mi'raj Nabi. Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, Bapak Ibu yang mulia, mengambil renda beliau, selendang, lubang dia disobek-sobek, tutupin lubang-lubang, kan itu ada lubang ular-ular. Setelah masuk, ternyata ada satu lubang yang nggak tertutup karena habis sorbannya sudah. Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk. Rasulullah kecapean, berbalinglah di paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak berapa lama muncul ular keluar dari lubang. Wah, Abu Bakar, bahaya ular ini, ada menggigit Rasulullah. Maka dengan refleks langsung beliau tutup lubang yang ada ular tadi. Karena lubang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar dengan kaki beliau, ular yang ditutup tak sarik, padahal langsung menakluk, langsung bah. Padahal Sayyidina Abu Bakar bisa menjalar, kesakitan luar biasa tetap ditahan karena ada Sayyidul Wujud berpaling di paha Sayyidina Abu Bakar yang tercintanya Abu Bakar sampai meneteskan air mata. Tiba-tiba air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" "Tidak apa-apa ya Rasulullah." "Tidurlah engkau." "Tidak, ada apa? Kenapa?" Nabi lihatin, ternyata kaki beliau Sayyidina Abu Bakar berdarah. "Kenapa ini berdarah?" "Digigit ular ya Rasulullah." Langsung Nabi ludahi kaki Sayyidina Abu Bakar, seketika sembuh. Ini mukjizat Rasulullah. Jadi ditawar Sayyidina sembuh. Ketika itulah Rasulullah bertanya kepada ular, "Hei ular, kenapa engkau menggigit kaki sahabatku Sayyidina Abu Bakar?" Apa jawab ular? "Ya Rasulullah, ulun hendak melihat menyambut kedatangan pian. Ulun tak memandang keindahan wajah pian, biar dapat sahabat pian, dapat barokah pian. Ulun rindu lawan pian, biar mendengar pian datang situ menyambut tanpa di hati. Tapi Abu Bakar menutup maha ulun lawan masih belum patok." Ular itu ternyata ingin menggigit cinta lawan Rasulullah. Binatang aja Bapak Ibu cinta lawan Rasulullah. Bukankah menurut riwayat ketika Nabi akan naik Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa, batu yang Nabi pijat itu naik, naik dua sak. Nabi naik, batu Nabi pijat benaik sak, menaik. Ya Rasulullah, saat ini Nabi kita menangkap ini, atas nih. Ya Rasulullah, satu, tinggal lagi, stop di sini saja. Tunggu aku nanti. Stop sini. Akhirnya stop, mengawal-awal batu itu. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang batu itu masih ada di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ini mukjizatnya Rasul. Batu aja cinta lawan Rasulullah. Allahu Akbar. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy sudah berada di pintu gua. Bertambah cemas Abu Bakar. Cemasnya Abu Bakar bukan dikarenakan orang kafir, tapi khawatir jangan-jangan membunuh Nabi. Apa jawab
Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, jangan gentar, jangan resah, jangan bersedih hati. Allah bersama kita. Di sini Rasulullah menancapkan ketauhidan, keimanan yang mendalam kepada Sayyidina Abu Bakar. Ma'iyah, artinya merasakan kita selalu lawan Allah. Menancapkan kadang perlu sedih menghadapi apapun Bapak Ibu. Jangan stres menghadapi gelombang kehidupan. Jangan putus asa gara-gara ada problem. Akhirnya bergantung diri di bawah pohon sarai. Banyak problem buka ke dukun, tidak perlu malu-malu. Kita punya Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Satu kabar dari Allah dalam Al-Quran, cukup satu potong ayat ini Bapak Ibu, kalau kita menghayatinya, kita bahagia luar biasa. Cukup ini saja sudah. Apa aja Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu Akbar. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Ini pernyataan langsung dari Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Artinya di mana saja kita akan bisa lawan Allah. Di pasar dia lawan Allah, di jalan dia lawan Allah, di padang hutan lawan Allah, di kamar mandi lawan Allah, di mana saja lawan Allah. Ini bahkan Makkah lawan Allah, bahkan Makkah ada bukan. Makkah tempat ciptaan Allah, di mana saja kita sadari lawan Allah, tidak ada sing pisah. Sudah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana agar ulun merasakan setiap saat bersama Allah? Ajarkan ulun. Apa puja Rasulullah? Bapak Ibu yang mulia, ini penting pinputan kita Pak. Oh, pinputan kita nih, supaya kita hati ini jadi Baitullah nang mana gara Baitullah nang Masjidil Haram nang sebujurnya pada hakikat nang mana. Ya Rasulullah, Abu Bakar, pejamkan matamu, tutup mulutmu, dengarkan, resapkan. Aku akan melimpahkan rahasia batin, zikir hati ke dalam batinmu. Sambut dengan detak jantungmu. Ikuti kalimat ini dalam hatimu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahar. Sebut nama Rabbmu, sebut nama Allah di dalam hatimu tanpa disuarakan dengan zahir. Abu Bakar memejamkan mata, menutup mulut, meresapkannya. Lalu Nabi menghujamkan kalimat itu. Sayyidina Abu Bakar mengikuti dalam hati beliau. Apa kata Rasulullah? Ikuti aku hai Abu Bakar. Aku memasukkan kalimat ini ke dalam hatimu. Apa kalimat itu? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memantapkan batin beliau, mengosongkan dari yang lain, mengisi di hati Sayyidina Abu Bakar dengan kalimat Allahu Allah. Detak jantungnya diisi dengan kalimat Allahu Allah, Allahu Allah. Adapun caranya, Bapak Ibu yang mulia, ulun dapatkan sanad silsilah ini dari guru ulun Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dari guru ulun berikutnya Abdullah Nur Mubarak. Dari guru kami Syekh Talha, terus dari Syekh Talha menurut Ahmad Fatih As-Sambasi, terus naik Syekh Samsuddin, terus sampai ke atas Syekh Bahamuddin An-Naqsabandi, terus naik
Salman Al-Farisi, terus naik sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menerima dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah cara pelimpahan, dan guru-guru mesti sampai ke kami, dan insya Allah kami sampaikan cara amalnya kepada kita semua dengan cara mata dipejamkan, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan. Alangkah bagus sekali lidah diangkat ke langit-langit. Kenapa? Ini latihan orang sakaratil maut itu, Bapak Ibu. Napasnya sudah sulit, giginya sudah rapat, ilahnya terangkat ke langit. Ini latihan sakaratil maut, riyadhah dikir hobi. Mata dipejamkan, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit sedikit, dagu ke bahu kiri dengan isi kalimat di bawah susu kiri 2 jari. Allahu Allah, Allahu Allah. Tampos napas supaya jangan ada suara napas, jadi kosong murni, hanya suara zikir. Kalau kita bernapas, suara napas ada pak, suara zikir. Allahu Allah, Allah, tidak tahan, keluarkan nafasnya, tarik lagi, tahan lagi, Allah, tahan, menafas lagi, tarik lagi, Allah, minimal 3 kali menarik nafas, paling tidak terancam boleh 2. Setelah itu baru buka mata. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah membuka. Silahkan ini Bapak Ibu yang amalkan. Alangkah indahnya setiap habis sholat selesai baca subhanallah, alhamdulillah, zikir zahir, la ilaha illallah, baru ini yang terakhir. Belum ijazahkan bagi para tamu yang ingin mengamalkannya. Insya Allah sana sampai ke Rasulullah. Nah, ini yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ulun merasakan damai, nyaman, tenang. Cuman kadang-kadang ya Rasulullah bisa ada ingat pula, Allah, Allah, setelah ingat, setelah lalai. Nah, kayak apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bila ada ingat, diingat akan dia pula. Ibarat jam beker, tau gak jam beker Bapak Ibu? Diputar, putar, Allah. Masih ada ingat stopnya nih, putar lagi, Allah. Makanya paling kadang 5 waktu kita amalkan. Nah, bukan hanya 5 waktu dikir Allah ini sambil berjalan. Inilah makna ayat dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang ketika mereka ingat Allah, berdiri ingat Allah, berbaring ingat Allah, duduk ingat Allah, siang malam 24 jam, pagi sore, dari pagi sore dari sore pagi, selalu ingat Allah. Allah. Tapi di hati. Nah, kalau di hati ini, yang sambil jalan, jangan pakai jam lagi. Allah pakai jam, tahan tutup dulu. Biasa aja. Kami mata terbuka, jangan tahan nafas, jangan biasa aja. Yang tahan nafas waktu riyadhah sholat. Jika bernapas tapi hati kita sudah Allah. Kami menyebar di hati Allah. Kami berdoa Allah. Ini ibadah yang paling bernampak. Wa dzikrullahi akbar. Zikir menyebut kalimat Allah itu yang paling kenal nilainya. Malaikat ada tahu, manusia ada tahu, hanya kita lawan Allah. Allah. Riadahkan Pak. Inilah di antara tanda orang itu diberi makam wilayah kewalian oleh Allah. Di hati orang itu diisi dengan kalimat Allah. Kini Allah itu memberikan makam kewalian seseorang, maka di hatinya dibuat zikrullah. Ketika orang berzikir, Allah menjanjikan, "Fadhkuruni azkurkum." Hei hambaku, bila kalian berzikir ingat aku lebih mengingatmu. Tanda orang diingat oleh Allah, tanda orang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, tanda orang dimuliakan oleh Allah ketika Allah memberi kepada orang itu zikir di hatinya. Ini wilayah kewalian yang Allah berikan kepada seorang. Jadi mencari wali itu sekadang kali terbaik.
Apakah berulang wali? Belum tentu. Pasti jadi dipinang wali? Belum tentu. Bukan ukuran pada pakaian, pada penampilan, pada kitab petunjuk, belum tentu. Allah tidak memandang itu. Kedudukan wali di mana? Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kadang memandang rupamu, kadang memandang penampilanmu, kadang memandang pakaianmu. Allah lihat hatimu. Ada enggak zikrullah di dalam hatimu? Ada enggak ingat Allah di dalam hatimu? Gimana amal jahilmu? Mutaba'ah tidak dengan Rasulullah. Walaupun zikir siang malam sembahyang pare lain tasawuf itu tak mau keluar. Zahir dan batin. Allah. Apa makna zikir Allah? Allah curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang kepada hamba-Nya. Selalu diingat oleh Allah, dipuji oleh Allah. Nah, inilah qalbul mu'minin baitullah. Hati yang selalu zikrullah, ingat Allah setiap saat, duduk, berbaring, berabah di mana ala kulli hal. Inilah hatinya Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallah ala kulli ahyani. Allah Rasulullah siang dan malamnya, setiap saat, setiap detik ingat Allah. Tidur ingat Allah. Yang mana Bapak Ibu yang tidur ingat Allah? Waktu tidur detak jantung dia bergerak tidak? Kalau ada bergerak, ahli mesinnya mati. Sudah terbiasa Allah, insya Allah Allah akan boleh kita mata aja. Makanya ujar Rasulullah, al-maut nisful maut. Tidur itu separuh meninggal. Banyak orang guring itu nang langsung gara-gara si bawah meninggal sedikit. Makanya kalau bisa secara kedokteran, guring itu jangan pakai lantang, jangan diharap baginya. Bahiring, heringnya ke mana? Mengarah kepada kiblat. Yang mana yang di bawah? Jangan kiri, yang ke bawah. Ini ada detak jantung tadi. Allahu Akbar. Nih, yang ini sebelah kanan di bawah, yang kirinya di atas detak jantung. Jadi kita menghadap kiblat, menuju kiblat, arti kiblat, kepala ke sana, batis ke sana, kuringnya di tengah. Siapa guru? Melalui abahnya lah guringnya. Nah, itu yang disabrak itu aku tiap sholat. Ketika hendak guring, dan orang guring mau kan macam-macam nggak ada apa. Amun itu kan guring dulu namanya. Zikir hati kita berdoa. Bahkan ada wasiat Rasulullah, jangan kalian tidur sebelum baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, jadi 100 tidur. Nah, gurih mata bakaja untuk bertutup hati berzikir Allah sampai gurih. Tidurnya mengandung barokah, dikawal malaikat. Siapa yang ketika akan tidurnya zikrullah, hatinya ingat Allah, hendak meninggal pun ingat Allah. Siapa yang ketika akan zikrullah ingat Allah, ketika dia tidur, rohnya diangkat ke langit ke-7 sampai ke hadrat Allah. Siapa nawaku guring kada ingat pembacaan, sambil nonton TV, soalnya asik nonton TV, tak boleh mengaruh. Tak buat kesan utaran dalam TV. Orang yang guringnya lupa berzikir kepada Allah, maka syaitan yang masuk dalam tidurnya dan roh orang tidur tadi dimasukkan kepada bumi yang paling 7. Insya Allah orang anak guringnya tadi ke bacaan, anak matinya ngalih berzikir. Makanya Allah melatih riadah kematian saat kita akan tidur. Makanya doa bismillahumma ahya wa bismika amut. Kalau guring apa bacaan Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Lalu bagi engkau ya Allah pertama hidup kami setelah kami meninggal. Jadi meninggal sudah roh keluar. 6 tahun sampai alam barzah lihat orang dalam kuring. Itu gambarannya ada yang mimpi yang ketemu bidadari di istana. Pada orang alhamdulillah saya mimpi. Kita nang mimpi dan pokoknya orang sakitnya luar biasa. Pada di sini ini lihat itu orang dalam kuring itu di pokoknya di kali bakal aduh sakit. Baca bangun, alhamdulillah, untung mimpi. Ini Bapak Ibu, qalbul mu'minin baitullah. Maka intinya ketika seseorang saat sakaratil maut, mungkin lidah sudah keluar. Jarang Bapak Ibu orang hendak meninggal untuknya berzikir la ilaha illallah, jarang. Kalau ada alhamdulillah, jarang Pak. Tapi jangan putus asa. Apakah orang kadang mengatakan la ilaha illallah sebelum tentu ada zikir hati. Walaupun ini jangan ini masalah. Ini masalah. Jahir zikir hati. Walaupun kaku di dalam hati sudah Allah meninggal. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari harta, anak, istri tinggal bertahan, kain, penjualan kain tertinggal, akhirnya emas tertinggal, mobil tinggal, bini tinggal, laki tinggal. Ini masih anak gue, bini emang sih anak tinggal, jangan dipikirin. Tidak ada manfaat semuanya. Yang memberikan keselamatan di qalbin salim, hati yang salim. Apa itu hati yang salim? Hati yang zikrullah. Inilah qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman, rumah Allah yang mana? Hati yang zikrullah, ada baitullah. Ada pancaran nurullah. Kontak dengan Allah. Ini mana? Baitullah, wadah kebesaran Allah. Terus dari Masjidil Haram Nabi diterbangkan dengan kendaraan yang namanya Buraq sampai ke satu tempat. Jibril suruh turun, Nabi salat 2 rakaat di tempat itu. Ternyata itu adalah Yasrib, Thayyibah, Madinah. Sebelum Nabi datang ke tempat itu namanya Yasrib. Penduduknya satu riwayat mengatakan berpenyakit. Dan Nabi datang ke sana, kalau sunnah 2 rakaat di sana, penduduk yang berpenyakit, ampihan berpenyakit, sehat. Lalu berubah namanya jadi Thayyibah, tanah yang baik. Thayyibatun wa rabbun wa thayyibah. Kemudian Nabi hijrah, maka berubah namanya menjadi Madinah. Ada 3 kalimat, Yasrib, Thayyibah, Madinah. Apa makna Yasrib? Ini penduduk berpenyakit, hati yang kotor, hati yang tiga, yang in the most in the heart. Penduduk berpenyakit itu ada 4 cirinya Bapak Ibu. Pertama, qalbun syadidun, hatinya pangarasan. Orang kampung in the most in the heart, in the musti in the heart. Ya kalau bermusyawarah di kampung itu rasa bujur seorang sidin. Bila ada ujar sidin, parai, bubar. Ini pangarasan, mengaras hendak mangan. Ada kisah Pak Aibuai di kampung. Jadi negara orang juga rasnang ini mengaras hendak mangan. Rupanya ada sholat jenazah. Tuan guru banyak, kiai banyak, tapi kalau sini merasa paling panuhannya orang Tuhan di kampung, langsung jadi imam. Rakaat pertama takbir Allahu Akbar, takbir kedua Allahu Akbar, rukuk sujud, takbir ketiga sujud, takbir keempat tahiyat salam. Tonton di perut sanak muda juga. Kenapa sama yang jenazah pakai rukuk sujud? Rasanya cuma 4 takbir, pakai rukuk sujud kan?
waktu angkat takbir pertama, aku melihat ini mayat ini hendak dibakar oleh api. Malaikat hendak mencambuknya, makanya aku rukuk sujud memintakan ampun kepada Allah supaya jangan dibakar bawahnya. Jawaban takabir salah supaya tetap mengaras hendak panah. Mengaras hendak panah. Ini jadi penduduk yang berpenyakit. Yasrib, penduduk ahli neraka, gambarannya ini. Penduduk ciri yang kedua, penduduk Yasrib, penduduk yang berpenyakit, orang yang berpenyakit, gambaran orang neraka. Wajhun abisun, muhanya para hutan. Bila tamu orang, Assalamualaikum. Salam. Kemana lagi? Salam. Kenapa sudah hatinya sudah kotor, rigat, sombong, anggap kecil orang lain, maksud rasa paling hina. Assalamualaikum kepada guru. Tuan guru merasa berasih nih, si tuan guru nih, merasa suci, ini orang berdosa berani aku nak paling aneh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh biasa. Tapi sih ada di Amerika. In the most in the heart. Kenapa merasa paling baik sini? Ciri yang ketiga penduduk Yasrib, penduduk yang berpenyakit. Lisanun fahisun, kalau dia ngomong suka membebek-bebekkan fitnah, suka menggunjing orang, suka buka aib orang, kata-kata kasar. Ciri yang keempat penduduk Yasrib, yadun bahilun, tangan yang kikir, yang berat untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sekarang kamalar ingin baju. Ini 4 ciri jabat. Kenapa tak ada sebagian Rasulullah? Ini ciri orang tak ada Rasulullah dalam dirinya. Nah kemudian berubah Yasrib menjadi Thayyibah. Apa Thayyibah? Rasul sudah musolati, Rasul sudah sembahyang, orang sudah ada pancaran nurnya Rasulullah, berarti Thayyibah. Pada diri orang itu ada nurnya Rasulullah, Thayyibah. Mana itu? Ada 4 cirinya orang yang sudah mengandung nur Rasulullah. Ada Nabi di tempat itu, walaupun sekejap, walaupun sepintas, ada sudah mengandung nurnya Rasulullah. Mana itu Thayyibah? Cirinya 4. Pertama, ciri penduduk Thayyibah yang sudah disolati oleh Rasulullah diri orang itu. Yang pertama, qalbun taqiyun, hati yang bertakwa, hati yang tawadhu, karena sudah dia mendapatkan namanya Baitullah. Baitullah itu cuma batu, japai batu juga, dan emas. Tapi orang melihat Baitullah kagum, takjub. Kenapa? Walaupun batu, tapi batu dimuliakan Allah. Kenapa dimuliakan Allah? Tempatnya di dataran yang paling rendah. Makkah itu dataran yang paling rendah. Makanya Baitullah itu kalau hujan, yang pertama banjir itu Baitullah. Baitullah tawadu, dimuliakan Allah. Allahu Akbar. Qalbun taqiyun, hati yang bertakwa, yang zikrullah, hatinya ingat Allah, hatinya tawadu, rendah hati, baik sangka, ramah tamah, mau menerima saran pendapat dari manapun, walaupun dari anak kecil, benar dia terima, lapang dada menerima. Ini ciri penduduk Thayyibah yang sudah disolati oleh Rasulullah. Yang kedua, ciri penduduk Thayyibah, ibu yang mulia, bapak yang mulia, wajhun malihun, wajah yang ramah, yang senyum, yang baik karena hatinya bersih, ketemu orang bagus, mukanya menyenangkan, ketemu siapa saja orang ketemu sini nyaman, teduh hati, karena ada nur iman memancar, interviewnya keluar. Ini buat biar ke salon, muhaf dibedaki, abang, hijau, tinjuk, macam-macam. Namun hatinya kasar, rusak, tatak, kata mencolok, kacau juga ya. Cantik itu dari dalam, dari hati, bukan dari penampilan. Sekarang penampilan bisa dibuat-buat loh, jangan tertipu. Lihat orang di Thailand, cantiknya luar biasa. Wih, sekali ini, sekalinya
Tahu nggak nih kowe? Lelakian di beginian buas benar. Jadi yang tertipu dengan kecantikan, dan lain di dalam. Wajhun malihun, maka hatinya bersih, ramah. Yang ketiga, lisanun fasihun, tutur katanya bagus, menyenangkan. Yang keempat, yadun sahiyun, tangan suka menolong, membantu, berderma. Ini ciri orang-orang sudah thayyibah. Kalau sudah thayyibah, maka sebentar lagi ada Madinah. Apa itu Madinah? Lah makna ada Rasulullah di sana. Mana orang yang mengandung Rasulullah? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah. Salamu alayya rabbi asyadi wa daradi. Setiap rumah-rumah yang ada engkau di dalamnya ya Rasulullah tidak berhajat dengan lampu-lampu yang lain. Bapak Ibu yang mulia, jadikan rumah kita rumah yang dikunjungi Rasulullah. Ulangi, jadikan rumah-rumah kita dikunjungi oleh Rasulullah. Hai guru, maka Rasulullah sudah mati. Jadi siapa mati? Jadi siapa mati? Siapa yang menyambat Nabi mati, menyambat hakinya mati? Rasulullah kada mati, Bapak Ibu yang mulia. Jangankan Rasulullah, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, beliau berjumpa dengan Nabiullah Musa di kuburannya, beliau sholat. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali, mereka sholat di dalam kuburnya. Di alam barzah sholat bermesraan dengan Allah, sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah mereka. Para wali nggak ada yang mati, Pak. Makanya kenapa kita ziarah ke makam wali? Karena mereka kada mati, hidup. Kita berdoa di makam wali, si wali mengaminkan doa kita. Hati-hati bro, ya wali itu hukumnya syirik Pak, bid'ah Pak. Tunggu. Rasulullah dalam peristiwa Islam mampir dari Yasrib, Thayyibah, ke satu tempat yang namanya Madyan. Madyan itu satu tempat yang dimana Nabiullah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Ada sebuah pohon dari sebernaung di sana, berdoa kepada Allah atas kejaran orang-orang Fir'aun. Di tempat itu Rasulullah diperintah Jibril untuk mampir, untuk sholat di tempat itu 2 rakaat. Padahal kurang apa mulianya Rasulullah Pak. Alam semesta dari nur sidin, semua orang berharap sahabat sidin. Tapi sidin sembahyang untuk apa? Sholat untuk apa? Bukan meminta kepada itu tempat, tidak. Tentang memuliakan tempat ini. Pernah tempatnya diinjak oleh Nabiullah Musa. Tempatnya orang yang soleh, injakan orang yang soleh mengandung barakah. Tempat doanya orang soleh mengandung barakah. Nabi memuliakan tempat yang dimuliakan. Di situ kenapa? Karena ada orang soleh bermulia, Nabi muliakan tempat itu. Bukan minta. Rasulullah saja memuliakan tempat-tempat yang mengandung barakah. Allahu Akbar. Apalagi kita. Ini pelajaran wali, syirik, bid'ah. Rasulullah yang mengunjungi. Bukan minta kepada si wali, amun minta itu nak syirik. Wahai wali, ulun dapat jodoh, dapat agam jodoh, ulun syirik. Wahai wali, kami harus duit, tanah minta duit mawar pian syirik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dan ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah berjumpa para nabi dan rasul 124.000. Menurut keterangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya para nabi berwujud insan,
jasmani rohaniahnya. Para wali itu pada mati, para nabi tidak mati, apalagi Rasul. Dalam kitab Tanwirul Khalaq dijelaskan, Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan bahwa sesungguhnya Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau mati, melainkan beliau hanya pindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Alam dunia ini Bapak Ibu kayak alam kandungan ibu, alam barzakh kayak alam dunia. Kenapa? Alam barzakh dapat barokahnya Rasulullah. Sungguhnya Rasulullah setiap saat beliau mengelilingi alam semesta. Nabi ini setiap saat mengelilingi alam semesta. Cuma kita dihijab oleh Allah pada melihat sini dari Pak. Tidak seperti waktu beliau di Mekah, di Madinah dihijab, kecuali orang-orang yang Allah beri, yang dipilih oleh Allah terbuka hijab, yakazatan memandang Rasulullah, tidak mimpi berhadapan dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada Allah berhadapan mimpi barang. Orang yang mimpi ketemu Rasulullah, syaitan tidak akan menyerupainya. Itu wujud Rasulullah yang hadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bisa mimpi ketemu Rasulullah. Allah Akbar. Nah, kita berharap rumah-rumah kita dikunjungi Rasulullah. Jangan putus hubungan dengan Rasulullah. Bagaimana agar rumah kita dikunjungi oleh Rasulullah? Di antaranya ujar Nabi, ikuti sunnah Nabi. Zayyinu buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran, maka rumahmu mengandung nurnya Allah. Rumah yang disolati di dalamnya, Bapak Ibu, sholat yang paling afdal itu sholat di rumah. Sekali lagi, sholat yang paling afdal itu sholat di rumah, kecuali sholat 5 waktu afdal di masjid atau dilanggar 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat di rumah. Sekali di rumah, di masjid sana 27 kali lipat pahalanya. Karena di masjid, andaikan diumumkan oleh Haji Hussein, Bapak Umar, siapa yang sembahyang di masjid tidak boleh khair berjamaah sawaktu, kami bagi duit 200.000 sawaktu. Kira-kira ulu tuan menjamin ini timbang atas bawah teh, timbang sampai keluar Haji Hussein timbang 200.000 sawaktu. Amal 5 waktu berapa? Sejuta. Bayar kalau sama pegawai lagi, pegawai yang pensiun sudah. Baru ini hanya kesenangan dunia sekejap. Bagaimana pahala besar yang Allah berikan kepada orang yang suka salat berjamaah 5 waktu. Di antara fadilah orang yang salat berjamaah 5 waktu, ujar Rasulullah, yang pertama, Allah bebaskan dari kemiskinan hidupnya di dunia. Orang yang suka sholat berjamaah, insya Allah tidak bekal miskin, gak pernah kesulitan rezeki, gak pernah kesulitan duit. Insya Allah, alhamdulillah, urut seumuran tidak pernah gue kesulitan duit lagi. Ini bujur, ada pernah kesulitan duit, kesulitan daging mereka. Yang kedua, orang yang mengamalkan sholat berjamaah 5 waktu, Allah bebaskan dari siksa kuburnya, dikubur, dipelihara Allah, dihibur. Yang ketiga, orang yang sholat berjamaah 5 waktu, ketika hari kiamat menerima kitab dengan tangan kanannya. Yang keempat, orang yang mengamalkan sholat berjamaah 5 waktu, ketika berjalan jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat yang menyambar. Yang kelima, masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, langsung kelas VIP. Tapi salat sunnah, tahajud, duha, witir, taubat, bagus di rumah. Afdal di rumah dan sunnah, kecuali salat tarawih, Idul Adha, Idul Fitri. Isi rumah kita dengan salat
sunnah, dengan membaca Quran, maka para malaikat hadir. Dengan kita membaca salawat di rumah kita, adakan salawatan Pak Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, hadir Rasulullah Pak ke rumah sampeyan. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat pada Rasulullah, rohaniahnya berhubungan dengan Rasulullah. Bahkan ketika kita salat saja waktu tahiyat ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan salam kepada Nabi. Yakin Nabi menyaksikan salawatnya kita, Nabi menjawab salawatnya kita. Allahu Akbar. Insya Allah rumahnya walau sederhana Bapak Ibu, isi sholat, baca Quran, baca salawat, para malaikat hadir, rohaniah Nabi hadir. Jangan jadikan ujar Nabi rumahmu itu rumah kuburan. Mana rumah kuburan? Rumah bahantu. Mana rumah bahantu? Wadah guring. Malam datang guring, subuh keluar guring, wadah guring ya. Sembahyang ada, ibadah ada, rumah bahantu. Ya ada kisah baik. Orang sugih di rumah 7 tingkat. Kolamnya aslinya lengkap, tapi di rumah tangga bangalahi, gersang, gerisah, abu bangalahi itu panasan, ada nyaman di rumah, anda keluar terus. Jangan orang diperiksa jangan ada penghuninya kan. Demikianlah pawang spesialis pawang melihat hantu, kayak orang pukul arwana ke bawah. Panggilan di anu prapen, oh bujur ke rumah ini banyak hantunya. Oh jadi kayak bapak-bapak kita keluar aneh usir awalnya malam Jumat kita memasukkan air kursi ke apakah, tapi perjanjian ada pala jaminannya lah. Di rumah ini mana ada hantunya, ada tuyul juga, biar hilang kalau banyak kalah. Banyak tinggal duit, tuyul, kurang minggu tuyul tak? Anu, babi ngepet, mungkin tahyul, benar itu terjadi di mana-mana ada. Dibuat kembali 10 juta, 9 juta lagi, sedikit ada, ada kurang minggu tuyul. Apakah mustahil? Tidak, Pak. Ada alam jin, ada alam syaitan, tidak mustahil. Oh, akhirnya malam Jumat si pawang mantu tadi disiapkan segalanya. Maaf, nilai tolong kamu tuh panggil ujian haus terminal belum siap. Tanggal 11 sudah. Tanggal 11 gue sudah ngantuk pas sudah. Oh belum. Duduk bawah hantu. Bacaan doa. Tiba-tiba ada lawas datangan hantunya 9 ekor. Ujar hantu, bawang hantu. Kenapa sesama sahabat saling usir-usir? Kami sudah nyaman, enak tinggal di tempat ini. Penduduknya ini yang punya rumah, Quran gak ada dibaca, sholat enggak. Kami nyaman di rumah kami sudah, karena kami kuasai. Kenapa diusir? Ada sedikit kurang kan? Belakang kan usir, dibacakan. Akhirnya kepanasan juga makan air Quran panas. Kalau tahan juga hantu nih. 8 ekor hantunya bukaan. Tinggal seekor bertunggu air. Oh, duduk. Dibacakan lagi Rasulullah hantu kan seekor nih. Ada tempat. Air usir dibuang kali, gak ada tempat sampai subuh sudah. Tas anggaran bawa hantu, tatap dan muka hantunya. Anak siup sini. Ada berapa lawas hantu dan 8 ekor datang bulan. Hantu datang bulan nih. Jangan 8, maaf awal hantulan. Kami hendak mengambil kawan kami dan seekor ini. Nah, kebetulan kawan kami ini telinganya tuli. Cucuk kayak tuli sekali ya. Kalau dia apa
baik. Kalau ini berat berat. Rasanya mempan. Allah. Kita ingin rumah-rumah kita ada Rasulullah, tapi kita bukan hanya rumah kita. Kullu baitin anta sakinhu. Setiap diri yang ada Rasulullah di dalamnya, apanya? Setiap diri yang ada mengandung sifatnya Rasulullah. Mana sifat Nabi pada diri kita? Suka berzikir itu sifatnya Rasulullah. Suka beristighfar sifatnya Rasulullah. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengajak mereka kalau mereka beristighfar. Kenapa? Pada diri mereka ada sifat Nabi. Istighfar itu sifat Nabi, zikir sifat Nabi. Ya jamalan katajalla bil masyariq wal maghrib. Wahai yang maha elok, nampak keindahanmu di timur dan di barat. Ketika orang berbuat kebaikan, hakikatnya tajalilah nurnya Rasulullah. Segala kebaikan yang kita gawi, sholat kita kerjakan, tajali nurnya Rasulullah. Sedekah kita gawi, tajali nurnya Nabi. Gawian nurnya Rasulullah yang jahir pada umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syekh Abu Bakar As-Shibli, seorang wali besar, mengunjungi seorang mursyid Syekh wali yang lebih besar, namanya Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid pakai dua orang yang hampir lawan Rasulullah, siang malam mimpi Rasulullah, yaqazatan dengan Nabi. Syekh Abu Bakar As-Shibli mengunjungi orang wali ini untuk mengambil barokah. Ketika mengunjungi, masuk memberi salam, langsung Syekh Mujahid menyambut, langsung memeluk kepada Syekh Abu Bakar As-Shibli, langsung mencium kening Sayyidina Abu Bakar As-Shibli, dikucuk keningnya Abu Bakar As-Shibli. Kaget Abu Bakar As-Shibli. Syekh Mujahid, Ibnu Mujahid, kenapa dia meragap ulun? Kenapa dia mencium kening ulun? Beda dari yang dahulu. Ujar Ibnu Mujahid, beginilah aku lihat dalam mimpiku, Rasulullah memeluk engkau, wahai Abu Bakar Siddiq. Rasulullah mencium kening ikam, makanya aku mengumpati mencium kening yang pernah dicium Rasulullah dalam mimpi. Aku lihat, aku tanya kepada Rasulullah, ujar Ibnu Mujahid, ya Rasulullah, kenapa engkau memeluk mencium Syekh Abu Bakar As-Shibli begitu rupa kau cintanya luar biasa? Ada apa ya Rasul? Ya Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar Siddiq. Aku menyayanginya karena Abu Bakar Siddiq ini setiap habis sholat fardu tidak pernah meninggalkan membaca 2 ayat. Ayatnya apa? Ya Rasulullah, apa ayatnya ya Rasul? Dikatakan Nabi bunyinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian ujar Rasulullah, setelah dia membaca ini ayat, dia bersalawat kepadaku dengan salawat, bunyinya ditambahkan salawat, jadikan salawat di bunyinya, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini salawat yang dibacanya lewat aku, ujar Rasulullah. Setelah kutanyakan, apa yang kau amalkan, hai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar, itulah yang aku baca setiap habis sholat. Ini isyarat lawan kita barataan Bapak Ibu yang mulia. Kalau kita hendak disayangi oleh Rasulullah, atau dikecium oleh Rasul, dipeluk oleh Nabi, walaupun kita ada merasa Nabi memeluk kita, mengecut dahi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amalkan ini, amalan diamalkan oleh Syekh Abu Bakar As-Shibli. Apa bunyinya? Akhir surah At-Taubah.
Enggak ada hafal, cari di akhir surah At-Taubah 2 ayat terakhir. Enggak ada kawan takut itu dulu cari, kan bisa baca huruf Arab, huruf Latin. Enggak ada kawan direkam, enggak ada kawan dicatat. Pun rasa hafalan aja apa? Ulun dapat ijazah ini dari guru-guru ulun, mengamalkannya caranya habis subuh itu diamalkan 7 kali. Di habis sholat subuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali habis subuh. Barang siapa mengamalkan ini 7 kali habis subuh, maka Allah memeliharanya, Allah menjaganya sampai waktu maghrib. Dari mara bahaya, dari malapetaka, dari bencana, hatta langit runtuh sekalipun. Siapa yang mengamalkannya habis maghrib 7 kali, maka Allah memeliharanya, menjaganya sampai waktu subuh. 24 jam pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, berkat mukjizat surah akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum. Dan Syekh Abu Bakar As-Sibri menambahnya dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Bagus ditambah berapa kali terserah. Nah, sisanya yang Johor, Asar, Maghrib, Isya. Johor, Asar, Isya 3 itu kesalahannya biar Anda 7 kali boleh, Anda sekali boleh. Tapi kalau kita ikuti amalnya Syekh Abu Bakar As-Sibri, setiap membaca lafaznya itu 7 kali atau berapa kali yang lainnya ditambah dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Berapa kali terserah. Allahu Akbar. Berarti Rasulullah itu kan meninggal, Pak. Allahu Akbar. Satu riwayat Sayyidina Uqbi, seorang Arab Badui datang ziarah ke makam Rasulullah sambil membacakan ayat walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, jika sekiranya ujar Allah orang yang zalim, orang yang banyak berbuat dosa, orang yang banyak maksiat datang kepada engkau wahai Rasulullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan engkau wahai Rasulullah memintakan ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu. Ketika itulah seorang Badui tadi membaca, wahai Rasulullah, engkau sudah tiada, tapi aku yakin engkau masih hadir, engkau menyaksikan ini. Aku yang bergelimang dosa, aku yang banyak maksiat, datang mengadu kesalahanku kepada engkau ya Rasulullah. Kita dulu diampun oleh Allah. Lalu beristighfar kepada Allah, lalu membaca itu ayat, berlangkah dia pulang. Saya Uqbi yang berada di samping pagar makamnya Rasulullah tertidur. Ya Rasulullah, kejar itu orang, katakan kepadanya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi orang yang ziarah ke makam Rasulullah di Madinah sama ziarah Nabi waktu hidup. Ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi seorang pun yang bersalawat kepadaku, yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan rohku untuk menjawab salam ke orang yang bersalam kepadaku. Allahu Akbar. Sekarang timbul pertanyaan, kita akan jawab kayak apa? Ada kau ke Madinah, baca salawat Pak, hadirkan Rasulullah, baca satu salawat yang diungkapkan oleh Allah ketika berada di Arsy. Yang ini salawat yang kita baca dalam tahiyat, baca minimal 100 kali. Pun dapat sebenarnya guru di Madinah mengijazahkan ini salawat, bagus benar kita amalkan supaya kita berhadapan dengan Rasulullah. Bapak Ibu baca ini, terserah cari waktu kosong kebilangan. Bunyinya kayak apa?
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca 100 kali. Tapi waktu kita membaca itu, kontak batin kita meyakini, yakin dengan hakul yakin. Assalamu alayka, kaitan dalilnya anta, mufrad mudzakkar muhattab, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, berkah Allah untukmu. Jadi rasakan sedang berhadapan dengan nabi. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. 100 kali kita berhadapan dengan Rasul. Setelah kita baca itu, lalu baca ayat ini. Pada apa? Berusaha. Hukumnya apa ya Rasulullah, udah banyak dosa, rasakan Nabi hadirnya, baca selawat dulu, banyak maksiat ya Rasulullah, buktinya Nabiullah Adam alaihissalam, Rasulullah belum jahir ke dunia, ratusan tahun Adam minta ampun kepada Allah, dosa Adam dan diampuni Allah. Tak ada berdosa ya Allah dengan hak Nurul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terimalah tobat ulun, ampuni dosa ulun, maka balik Allah terima tobat Adam. Ratusan tahun karena wasilah lawan Nabi, karena Allah ampuni, berkat wasilah kepada Rasulullah, maka taubat Adam diterima Allah. Apa wasilah? Bersalawat lawan Nabi. Apa wasilah hakikat? Tenggelam istighfar kita, leburkan wujud kita dari jasad dan roh daripada nurnya Rasulullah. Inilah makna Madinah. Hanya 2 ayat. Kurang Arab mau sampai ke aras, bisa sampai subuh sama. Terus sedikit lagi, ini lampu sudah kira-kira. Sampailah Rasulullah ke Madian, tempatnya Nabi Musa berlindung kepada Allah. Ini isyarat kepada kita. Setiap ada problem, ada masalah, ada kesulitan, maka bergantunglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Allah tempat kita wadah bergantung, wadah berhajat, wadah bersandar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hai Rasulullah, jika hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengabulkan doa hajat yang mereka meminta kepada aku. Allahu Akbar. Terus kita percepat saja sampai ke bukit Tur Sina. Di bukit Tur Sina, Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah. Kenapa di bukit Tur Sina? Kenapa ada bukit yang lain? Ternyata ketika Allah memerintahkan Nabiullah Musa untuk menjadi bukit untuk bermunajat kepada Allah, semua bukit-bukit pada menawarkan diri. Ujar bukit yang lain, wahai Nabiullah Musa, ulun bukit yang harat, yang bagus, ulun bukit yang gagah, macam-macam. Satu bukit yang diam, Musa bilang takjub, hei bukit yang diam, kenapa kamu diam? Kenapa ada sembunyian? Ada apa kamu? Yang lain pada menawarkan diri. Ujar bukit tadi, wahai Nabiullah Musa, apa yang ulun banggakan? Ulun ini kan ada apa-apanya. Ulun kita menghina. Kalaupun Allah memilih ulun, kehendak Allah bukan karena kemuliaan ulun. Ternyata bukit yang tawadhu inilah yang dipilih oleh Allah jadi tempat munajatnya Nabiullah Musa. Bukit ini sebenarnya bukit Tur Sina. Tur puncak, Tur Sin puncak Sin. Di puncak Sin lah Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Siapa puncak Sin? Salatullah ala
sin, ya harfu nida sin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Sin itu nama Rasulullah. Kenapa bukit tadi sedang puncak sin? Karena bukit tadi ittiba kepada Nabi ada sifatnya Rasulullah, sifat tawadu. Ketika Allah memandang hati seluruh makhluknya, hati yang paling tawadu itu hatinya Rasulullah. Maka beliau yang paling dimuliakan oleh Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadu, Allah tinggikan derajatnya. Ini sifat Nabi. Wa man takabbara, siapa yang sombong, ini sifat iblis. Ribuan tahun sujud tapi sombong, rasa mulia, rasa hebat, rasa paling baik, rasa paling bersih, Allah rendahkan dirinya. Jadi siapapun yang bersifat tawadu berarti ada sifatnya Rasulullah. Bukit Tursina kenapa tawadu, ada sifatnya Rasulullah. Siapapun yang punya sifat-sifat tawadu terjadi sifatnya Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, Allah tidak memuliakan jasad kita. Kalau Nabi beda, zatiyah Nabi, rohaniyah Nabi, nurullah. Jadi Nabi dioperasi itu bukan Nabi itu kotor, kadar pak suci, bersih, tapi untuk bertambah lagi. Tapi kita, jasad kita ini Allah tidak pandang, Bapak Ibu yang mulia, nggak pandang jasad kita. Jasad kita ini maaf sama saja dengan jasadnya orang, sama dengan Sang Widiwasa, sama dengan Amitabha Buddha, sama darahnya ada dan sama. Bedanya apa? Ada nggak sifat Rasulullah dalam diri kita? Kalau tidak ada sifat Nabi, Allah tidak muliakan. Mana sifat Nabi? 2 kalimat syahadat. Mana sifat Nabi? Sholat. Mana sifat Nabi? Zikir. Segala kebaikan yang kita kerjakan, itulah kezahiran sifatnya Rasulullah. Inilah yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian wujud-wujud mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah cintai kamu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Yang demikian itu lebih baik daripada engkau apa yang kalian kumpulkan. Artinya salatmu, puasamu, segala kebaikanmu, maka pandang itu wujud dari kezahiran rahmat Allah. Zikirmu wujud kezahiran rahmat Allah. Segala kebaikanmu wujud kezahiran rahmat Allah. Lebih baik dirasa ikam nang beramal, ikam nang berzikir, terhijab dari rahmat Allah. Siapa rahmat Allah tadi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan rahmat untuk sekalian alam. Sumbernya rahmat Rasulullah. Pandang dengan rahmat Allah, berzikir rahmat Allah. Apa? Wujud kejahiran nur Nabi yang terjalli pada umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sifatnya Rasulullah yang zahir pada umatnya. Ini yang dimuliakan Allah. Ada sifatnya Rasulullah. Bukit Tursina. Maka itu kalau kita baca dalam Al-Quran, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Tursina, demi negeri yang aman. Untuk mendapatkan negeri yang aman, kita harus menemukan buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu kalau diperas jadi minyak wangi. Buah zaitun kalau diperas jadi minyak goreng. Itu anti kolesterol. Buah tin itu artinya kulitnya itu lambang syariat, dagingnya itu lambang tarekat, santannya itu lambang hakikat, minyaknya lambang makrifat. Jadi temukan syariat, tarekat,
hakikat makrifat. Apa itu syariat? Segala perintah Allah berupa salat, puasa, zakat, haji, zikir, itu syariat Allah. Apa itu tarikat? Mengamalkan syariat tarikat. Allah memerintahkan salat, ini salat, wa atuz zakat. Kalau kita salat, pekerjaan salat itu namanya tarikat. Pekerjaan zakat namanya tarikat. Allah perintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi, syariatullah. Lalu kita bersalawat, menggawi salawat dan membaca salawat namanya tarikat, mengamalkan syariat tarikat. Kemudian apa itu hakikat? Hakikat itu sebujurnya waktu kita sembahyang, gawian siapa sebujurnya sembahyang itu? Waktu kita berzikir, la ilaha illallah, gawian siapa berzikir itu? Bukankah kita mengucapkan tauhidul af'al, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit dari af'alnya Allah. Bukankah Nabi jahil, Nabi yang Isra, tapi yang menjalankan Nabi adalah Allah. Nabi itu kayak wayang, namanya wayang siapa? Jahilnya kita menganggap takbir adalah laku siapa ini? Gawian siapa Pak? Dan kelihatannya adu dengan Allah Akbar, padahal dalam menggerakannya mengucap Allah Akbar, kayaknya untuk aduna padahal untuk siapa yo? Dalam merukuk siapa? Gerak gering dan wayang itu laku akalnya si dalam. Berarti kita ini la haula wala quwwata illa billah. Yang menggerakkan kita, yang mendiamkan kita, akalnya Allah. Hakikat makrifatnya mana? Pada perasaan zauq batin kita memandang wujud jahir kita, wujud roh kita asal kejahiran daripada nurnya Rasulullah SAW. Terlebih nur kudrat kehendaknya Allah. Lebur kita yang ada hanya bersarang Allah, tapi hamba ya hamba, Allah ya Allah. Baru menemukan bukit Tursina di puncak Sin, Musa bermunajat dengan Allah. Baru wahadal baladil amin. Apa negeri yang aman? Mekah aman. Oh, bakalah banyak orang. Duit kehilangan juga. Mana negeri yang aman? Di dunia tidak ada. Di mana negeri yang aman? Inda malikin jabbar. Hati seseorang yang sudah dengan Allah. Hati orang yang arif billah, yang dekat dengan Allah, yang mukarramin, yang hampir dengan Allah. Mana hampir? Hatinya yang sudah di Allah. Jiwanya yang merasakan siang malam, yang menggerakkan mendiamkannya adalah Allah, yang memandang al-majhar, kebesaran Allah. Itulah jiwa yang tenang di mana aja berada, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan resah. Inilah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang beriman tenang, tentram dalam zikrullah, ingat Allah. Ingat yang menciptakan alam ini Allah, mentakdirkan orang sakit itu Allah, orang sukses itu Allah, cobaan datang dari Allah. Ketika dapat cobaan dan ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah, kembalikan kepada Allah. Kami ridha menerimanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang mengembalikan cobaan, ujian apapun bentuknya, yang menimanya sakit, dipinta orang, rumah terbakar, ini dari Allah hakikatnya, maka orang itu disalawati oleh Allah. Bapak Ibu, kalau kita tahu rahasia cobaan, beruntung orang yang dicoba itu dosanya dihapuskan, derajatnya ditinggikan. Semakin berat cobaan, semakin besar ganjaran pahala di hadirat Allah. Mereka tidak akan sedih menghadapi cobaan. Kenapa? Yakin dengan ketentuan Allah. Inilah makna wahadal baladi amin. Di mana saja dia selalu bersama Allah. La takhaf wa la tahzan, tetapi innallaha ma'ana. Inilah ciri wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu enggak ada sedih di hati mereka,
nggak pernah kecewa, resah, berduka cita menghadapi kehidupan ekonomi. Kenapa? Alladzina amanu, karena mereka beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, wa kanu yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia gembira, dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan bahagia, karena ini akan mengangkat derajat meluluhkan dosa. Di akhirat bahagia dan surganya Allah. Barangkali cukup Israel kita hanya membukit Tursina, nah kayak apa Bethlehem, nah kayak apa kali kedua ketiga, mudah-mudahan waktu lain tersambung. Mudah-mudahan ini saja Kanda Husain yang dapat saya sampaikan. Allah kadarnya, minta maaf kalau ada hilaf dan salah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Temukan rahasia Baitullah, rahasia Madinah, rahasia Madian, rahasia bukit Tursina, yang intinya siang dan malam kita jangan melepas dan jauh dari Allah. Ala hadirinnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna ya Allah biha min jami'is sayyi'at وترفعنا يا الله بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا يا الله بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah, dengan kemuliaan junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para nabi dan rasul berwasilah kepada beliau, Nabi Adam berwasilah kepada beliau, seluruh nabi-nabi berhajat berwasilah kepada beliau, dengan asbab wasilah kepada Nabi. Junjungan kami Nabi akhir zaman, Kau kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu yang bergelimang dosa dan maksiat. Malam ini mendatangkan tangan ke hadratmu ya Allah, dengan hak nur Nabi kami yang meliputi alam semesta, dengan hak nur Nabi kami yang meliputi rahasia diri kami yang ada di ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami sangat banyak ya Allah. Hajat yang terutama, bimbing kami ke dalammu ya Allah. Tuntun kami untuk taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanpa bimbinganmu kami sesat ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami mabuk dengan urusan dunia dan melupakanmu ya Allah. Jangan kau berpaling dari kami ya Allah. Ya Allah, dan kau berpaling dari kedua sekejap saja ya Allah. Tuntun bimbing kami ke jalanmu ya Allah. Allah ya Allah, dan kami hamba-hambamu yang zalim, yang bergelimang dosa, yang penuh dengan maksiat, datang ke hadratmu ya Allah. Datang ke majlis Rasul Mi'rajmu malam ini ya Allah. Kau telah janjikan dalam Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jika orang-orang yang zalim datang kepada engkau hai Rasulullah, ya Allah, kami mari datang ke majlis Rasulmu, majlis Islam Arab Rasulmu ya Allah. Kami yakin rohaniah Nabi kami hadir bersama kami saat ini. Ya Rasulullah, telah kami umat-umat yang datang ke majlis ini kerana mencintaimu ya Rasul. Telah kami umat-umat yang bergelimang dosa, mintakan kami kepada Allah ya Rasul, agar dosa-dosa kami diampuni oleh Allah. Ya Allah, dan kami hamba-hambamu yang
matikan kami dalam dosa dan maksiat kepada-Mu ya Allah. Jangan Kau siksa kami dengan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Ya Allah, kalau kami tidak terima taubat kami, kepada siapa kami mengadu selain kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Ketika detik-detik akhir hayat kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan bibir-bibir kami mengucap kalimat tauhid. Kita baca sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Izinkan ya Allah, bila kalimat yang kami ucapkan di akhir hayat kami dengan tolong-Mu ya Allah. Tanpa tolong-Mu kami akan sesat ya Allah. Tanpa tolong-Mu kami akan suul khatimah ya Allah. Tergoda oleh belenggu syaitan ya Allah. Lepaskan syaitan membelenggu kami ya Allah. Ya Allah, dalam bibir kami berat berzikir ya Allah. Izinkan hati kami menyebut asma-Mu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, sampai akhir hayat kami dengan kalimat Allah, Allah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami menjadi penghuni kubur ya Allah. Sempit, pengap, gelap ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, lapangkan kubur untuk kami, perluas kubur untuk kami ya Allah. Jadikan kubur-kubur kami taman-taman surga ya Allah. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, ampuni dosa dua anak kami ya Allah. Lapangkan kubur anak kami ya Allah. Jadikan kubur-kubur beliau taman-taman surga ya Allah. Ampuni kealpaan kehilapan mereka berdua ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kubur anak kami taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, istri-istri yang solehah, suami-suami yang soleh, tetangga yang soleh dan solehah. Ya Allah, bertambah iman dan mahabbah kami kepada-Mu ya Allah. Tolong hati kami bisa berzikir kepada-Mu. Jadikan kami hamba yang taat dan patuh dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sebuah gerak dari kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasul yang kami cintai di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal